Oke, kawan-kawan, berjumpa lagi kawan-kawan ya bersama kita Pak Tani BS kawan-kawan ya, memberikan tips kawan-kawan dunia pertanian organik kawan-kawan ya. Pada kesempatan hari ini kawan-kawan kita memberi tips kawan-kawan ini jahe kita, jahe dalam media karung kawan-kawan, ukuran 20 kg, ukuran 20 gram beras kawan-kawan. Jadi kita budidayakan dalam media karung. Apa saja perawatan yang harus dilakukan di media karung kawan-kawan? Sudah menjalani usia 2 bulan kawan-kawan ya, supaya rimpangnya besar dan rimpangnya juga banyak. Apa sih khasiatnya dan bagaimana sih proses-prosesnya supaya pertanian jahe kita sukses kawan-kawan ya? Makanya ikuti terus bagaimana perawatan kita dengan cara organik pastinya kawan-kawan ya. Sebelum terlanjut kawan-kawan, kita masuk dulu intro kita kawan-kawan seperti biasa. Let me in or let me go. Honestly, try honesty. No, just tell me what I want to. Oke, beginilah kawan-kawan kondisi jahe kita, jahe organik kawan-kawan ya. Ini jenis jahe putih atau jenis jahe gajah kawan-kawan. Kita budidayakan di media polybag kawan-kawan, media karung kawan-kawan, tidak masalah. Yang penting konsepnya dalam pertanian adalah menyediakan unsur hara yang cukup untuk tanaman kita sehingga tanaman kita subur dan sehat. Adalah itu kawan-kawan, konsep kita adalah pertanian organik kawan-kawan, adalah medianya kawan-kawan ya. Yang tempat wadah pun tidak masalah kawan-kawan, yang penting itu adalah medianya kawan-kawan subur ya. Jadi hal yang pertama yang kita perhatikan adalah ini kawan-kawan, adalah media tanamnya kawan-kawan, khususnya dalam media karung kawan-kawan. Kita buat bisa racik atau sedemikian rupa supaya medianya subur kawan-kawan dan juga tidak mudah menggumpal kawan-kawan ya. Dan biasanya kawan-kawan kita ngeracik atau membuat media tanam dalam media polybag atau media karung kawan-kawan, biasanya kita mempunyai 3 bahan saja kawan-kawan ya. Dengan metode organik saja kita, konsep kita adalah konsep pertanian organik kawan-kawan ya, ramah lingkungan, terus sehat dan juga mudah kawan-kawan kita cari. Jadi konsep kita adalah memanfaatkan sampah-sampah organik kawan-kawan ya, lebih bermanfaat sehingga sampah organik bisa kita kontrol sedemikian rupa kawan-kawan ya. Jadi langsung saja ke topik tadi kawan-kawan, ada 3 kawan-kawan ya, 3 bahan. Yang pertama adalah tanah topsoil kawan-kawan ya. Apa itu tanah topsoil? Adalah tanah bagian atas kawan-kawan ya. Itu biasanya itu subur kawan-kawan, dan juga batas maksimal itu kawan-kawan adalah 30 cm kawan-kawan. Dan juga adalah sekam. Sekam ini juga usahakan yang sudah sekam difermentasi kawan-kawan ya. Mengapa demikian? Supaya menjaga media kita kawan-kawan tidak menimbulkan jamur atau patogen kawan-kawan yang bisa memancing kawan. Jadi sehingga tanaman kita sehat, bebas dari jamur dan patogen. Dan yang ketiga adalah kompos. Kompos itu adalah usahakan yang sudah kompos mata sempurna kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa bertanya bagaimana cara melihatnya Pak Tani BS secara visual saja kawan-kawan ya. Jadi besar visual saja kawan-kawan, biasanya kalau kita remah biasanya dia akan berbentuk seperti tanah. Dan kedua, dan juga kalau kita cium pakai indera penciuman, biasanya itu sudah berbau seperti tanah kawan-kawan, dan juga tidak bau, tidak mengeluarkan bau dari kotoran atau sisa-sisa bahan organik tadi. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dari warnanya, biasanya itu warna coklat kehitam-hitaman kawan-kawan, seperti itu. Jadi semua bahan itu kita racik, jadi dan perbandingannya kita buat biasanya 1:1 kawan-kawan ya. Dan juga dalam konsep pertanian organik, dalam konsep menanam jahe organik kawan-kawan, kita perlu itu adalah pertama tadi medianya, yang kedua adalah penyiraman kawan-kawan, dan 3 penyiangan gulma. Jadi usahakan gulma-gulma di sekitar tanaman kita usahakan bersih ya, ini bersih semua supaya tidak mengundang si hama dan juga jamur jadi kawan-kawan, dan juga ya, tidak
unsur hara tidak diserap oleh si gulma kawan-kawan. Jadi media kita tetap subur kawan-kawan ya. Dan yang ketiga adalah kita hanya menggunakan POC saja kawan-kawan ya. POC saja yang kaya dengan unsur K ini. Ya, jadi dalam pertanian organik apabila sudah mencapai umur 2 bulan ke atas, usahakan pemupukan itu yang kaya dengan unsur K kawan-kawan ya, atau P, supaya memperbanyak rimpang dan juga memperbesar rimpang kawan-kawan ya dalam konsep kita. Jadi apa itu POC kita kawan-kawan? Jadi POC ini kita buat racik sendiri. Ini kita menggunakan buah pisang kawan-kawan. Buah pisang itu mengandung P dan K yang tinggi kawan-kawan, dan juga biasanya juga terdapat di daun krokot sama bongkol pisang. Dan buah pisang itu biasanya mengandung yang terakhir lagi juga serabut kelapa, dan juga bisa itu membuat kita membuat pupuk sendiri kawan-kawan, lebih efektif dan juga lebih efisien. Jadi kalau kawan-kawan bertanya bagaimana cara pembuatannya, saya buat nanti di deskripsi kawan-kawan ya, supaya mengirit atau mengefisienkan waktu kita. Jadi langsung saja. Jadi kita menggunakan ini dosis 1:10 ya. Jadi kita juga berbagi pengalaman. Jadi POC yang bagus itu yang bagaimana? Yang bagaimana secara visual saja kawan-kawan kita di lapangan. Apabila kalau bisa juga di tes juga di labor juga bisa sepertinya, tapi kurang efisien karena kita di lapangan. Jadi kita berbagi pengalaman saja. Biasanya POC yang masih bagus itu kawan-kawan, yang pertama adalah masih berbau fermentasi atau bau tape kawan-kawan ya. Yang kedua adalah tidak berlendir. Jadi POC saja tadi tidak berlendir. Dan ketiga tidak berbelatung pastinya. Tidak berbelatung pasti tanah POC kita masih bagus. Jadi kalau kawan-kawan jumpai POC yang tadi dari 3 tadi, jangan dipakai kawan-kawan ya, supaya menghindari tanaman kita tidak mati ya. Dan langsung saja, ini dia, cukup satu ini saja cukup. Ya, ini jenis jahe kita ya. Ini juga ada ini baru umur 1 bulan ini. 1 bulan kawan-kawan. Jadi yang keempat, apabila dalam musim hujan ini akan cenderung namanya bercak daun ini kawan-kawan, sudah mulai keluar dia ini namanya kena jamur ini. Jadi usahakan cepat pengendaliannya, ini seperti ini. Jadi cepat pengendaliannya kawan-kawan ya. Dalam musim hujan ini pasti sering ini terkendala dalam budidaya cabai, khususnya dalam musim hujan inilah. Jadi ini langsung saja ini cepat kita atasi. Pengendaliannya kita hanya menggunakan pestisida nabati saja. Apa itu? Kita menggunakan pestisida nabati yang pertama itu daun sirsak, daun bawang putih, dan juga tembakau kawan-kawan. 3 bahan ini cukup efektif untuk mengendalikan si jamur pada bercak daun pada si jahe kawan-kawan. Jadi bagaimana pembuatannya nanti saya buat di deskripsi kawan-kawan ya, supaya mengefisienkan waktu kita. Jadi ini juga si sabun cair ini kita buat saja 1 tetes saja. Bertujuan ini apa Pak Tani BS, supaya sebagai zat pengikat biasanya, atau supaya tidak mudah tercuci atau tidak mudah menguap, dalam konsepnya begitu ya. Jadi usahakan ini penyemprotan ini dilakukan sore hari, atau pagi hari juga bisa, sebelum matahari terbit dan sesudah matahari tenggelam ya, supaya tidak mudah tercuci atau menguap dia. Ini dia konsep kita, gitu aja konsep pertanian organik murah meriah ini, atas bawah tidak masalah. Ini dia, gini sudah mulai muncul ya ini kawan-kawan, ini dia. Ini dia
Ini sudah mulai kena jamur ini. Misalnya itu kendalanya kalau pertanian jahe dalam musim hujan ini. Nah, ya gitu aja. Kalau pengobatannya ini biasanya kita menggunakan interval 4 hari sekali. Kalau pengendalian kita hanya menggunakan interval seminggu sekali kawan-kawan ya. Bagaimana konsep kita sangat mudah dan terpercaya ini kawan-kawan, karena sudah saya alami dan sudah pernah saya coba, jadi saya share sama kawan-kawan juga. Jadi pemupukan yang rutin ini juga harus dilakukan kawan-kawan dalam pertanian organik. Biasanya kita interval 2 minggu sekali, jadi terus kita berlangsung pemupukan, kita hanya menggunakan POC saja ini. Nanti bagaimana nanti hasilnya atau bagaimana hasil rimpangnya nanti kita buat lagi dalam channel berikutnya. Dan saya kira cukup sekian dulu kawan-kawan ya. Sudah panjang lebar kita mengenai budidaya jahe dalam media karung kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan semoga berguna untuk kehidupan kita berkembang kawan-kawan ya. Oke, salam organik, salam budaya jahe.